Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zidan Aji, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, program studi ilmu komunikasi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai materi manajemen security yang mencakup pengertian dasar, pentingnya keamanan dalam kehidupan berbangsa, serta bagaimana sistem pengamanan berkembang dari masa ke masa. Ketika kita berbicara tentang security atau keamanan, sebenarnya konsep ini memiliki cakupan yang sangat luas. Secara etimologis, istilah security berasal dari bahasa Latin, yaitu securus, yang berarti terbebas dari rasa takut atau ancaman. Dengan kata lain, security dapat dimaknai sebagai suatu keadaan di mana seseorang, sekelompok, atau negara berada dalam kondisi aman, tentram, dan bebas dari gangguan. Keamanan sendiri tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik seperti perlindungan dari kejahatan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan bahkan digital. Dalam konteks negara seperti Indonesia, keamanan memiliki arti yang sangat penting, karena wilayah Indonesia yang luas terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, serta memiliki posisi geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudera. Kondisi ini menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Selain faktor geografis, keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari ribuan suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa juga berpotensi menimbulkan permasalahan sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, menjaga keamanan nasional bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab bersama antara Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, jika kita melihat dari sisi keilmuan, manajemen security pada dasarnya adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam bidang keamanan. Secara umum, manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Ketika konsep tersebut diterapkan dalam bidang keamanan, maka muncul istilah manajemen security. Manajemen security merupakan upaya sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan mengendalikan kegiatan pengamanan agar tercapai kondisi yang aman dan tertib. Dalam praktiknya, manajemen security mencakup berbagai aspek, seperti physical security, information security, personal security, serta pengelolaan hubungan dengan masyarakat dan industri. Ada beberapa tahapan dalam manajemen security. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah menentukan tujuan keamanan dan strategi yang akan digunakan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara personel keamanan. Yang ketiga, kepegawaian, yaitu proses rekrutmen, pelatihan, serta peningkatan kemampuan petugas keamanan. Yang keempat, yaitu pengarahan. Pengarahan yang adalah memberikan bimbingan dan motivasi kepada personel agar bekerja sesuai standar. Yang kelima, pengendalian, yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem keamanan yang berjalan. Dalam pelaksanaannya, aspek sumber daya manusia sangat penting karena keberhasilan sistem keamanan bergantung pada kedisiplinan dan profesionalitas petugas security. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori kebutuhan Abraham Maslow yang menempatkan rasa aman sebagai kebutuhan dasar manusia setelah kebutuhan fisiologis. Artinya, tanpa adanya rasa aman, manusia tidak dapat beraktivitas atau berkembang secara optimal. Selain itu, dalam sistem keamanan nasional dikenal juga konsep pengamanan swakarsa. Apa itu pengamanan swakarsa? Pengamanan swakarsa adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya sendiri, yang dilakukan secara mandiri namun tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bentuk pengamanan swakarsa sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu. Misalnya pada masa zaman kerajaan Majapahit telah dikenal pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Mahapahit Gajah Mada yang bertugas menjaga keamanan kerajaan serta melindungi raja dan rakyatnya. Sementara di masa kolonial, baik Belanda maupun Jepang juga memiliki sistem pengamanan tersendiri yang kemudian menjadi dasar terbentuknya sistem kepolisian modern di Indonesia. Secara global, konsep pengamanan swakarsa juga berkembang di berbagai negara. Di Inggris, misalnya, sistem keamanan masyarakat mulai diatur melalui Statute of Winchester tahun 1285, di mana setiap warga memiliki kewajiban untuk ikut menjaga keamanan lingkungannya. Kemudian muncul Bow Street Runner dan Thames River Police yang menjadi cikal bakal kepolisian modern dunia. Di Amerika Serikat, perkembangan pengamanan swakarsa terlihat dengan berdirinya lembaga keamanan swasta seperti Pinkerton National Detective Agency pada tahun 1850 dan Brinks Incorporated pada tahun 1889. Yang berperan besar dalam menjaga keamanan perusahaan dan aset-aset penting. Di Indonesia sendiri, setelah kemerdekaan, sistem pengamanan swakarsa terus dikembangkan hingga saat ini dalam berbagai bentuk. Seperti Satuan Pengamanan atau Satpam, biasa disebutnya. Lalu Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling, biasa disebutnya. Dan bentuk-bentuk lain yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan nasional tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungannya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen security merupakan proses yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan keamanan agar tercapai kondisi yang aman, tertib, dan stabil. Keamanan tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan penerapan manajemen security yang baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif, mendukung pembangunan nasional, serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi manajemen security. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga sudah telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.